saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita memulai renungan firman Allah saat ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat berhimpun bersama-sama dan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, biarlah hari ini Tuhan berkati kami sehingga kami dapat memahami, mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara-saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu topik, dengan satu tema. Siapakah aku ini? Lucu banget ya. Siapakah aku ini? Saudara, memang seringkali kita pada saat saya bertemu dengan teman-teman, berbincang-bincang, kemudian ketika suatu saat ada teman saya berkata begini, kamu tahu siapa saya? Tahu nggak siapa saya? Saya jawab saja, kamu orang gila. Ya langsung, apa? Ya iyalah, orang gila yang tidak tahu dirinya sendiri sehingga tanya siapa saya. Ya. Kita semua pasti tahu sih siapa kita, identitas kita siapa, ya kita berasal dari mana, ya kemudian keturunan siapa dan lain sebagainya, hobi apa dan sebagainya. Pasti kita tahu, memahami diri kita sendiri. Jadi sangat langka sekali kalau kemudian muncul pertanyaan, siapakah aku ini? Namun dalam kesempatan pagi hari ini, tema ini justru yang saya munculkan. Siapakah aku ini? Ya. Nah, dalam hal ini dalam arti bahwa siapakah aku ini setelah aku menjadi orang percaya kepada Yesus. Ya. Jadi secara keberadaan saya seutuhnya saya tahu siapa saya. Tetapi ketika saya percaya kepada Yesus, status itu berubah. Sebab di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 di situ dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah hilang, maka yang baru itu yang muncul. Nah, yang baru yang mana? Siapakah saya ini? Haleluya. Nah, saudaraku, untuk hal itu mari kita baca lebih dulu satu ayat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Ya. Dikatakan di sana, kamu yang dahulu bukan umat Allah, umat kaumnya Allah. Artinya yang dapat menikmati hadirat Allah. Kamu bukan dulu. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Wow, luar biasa saudara, terjadi perubahan. Kita dulu bukan umat Allah, tetapi ketika percaya Yesus, kita sekarang menjadi umatnya. Dulu tidak mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, ya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Waduh, ya, mendapat simpati dari Tuhan. Ini luar biasa saudara, ya. Perhatikan di situ, dulu kita bukan umat Allah, bukan. Ya, dalam kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah, yang membuat jarak antara kamu dan Allahmu, itu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Allah tidak mau mendengar kita, dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar
ialah segala dosa. Nah saudara, kita bukan umat Allah sesungguhnya, ya. Ketika kita belum percaya Yesus, kita mewarisi yang namanya dosa yang dikerjakan, dibuat oleh Adam dan Hawa. Ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka kemudian Allah nggak berkenan lagi, anak cucunya pun tidak diperkenan. Jadi jelas dikatakan kamu dulu bukan umat Allah. Kenapa? Terpisah dari Allah karena kejahatan yang kita dapatkan, kita warisi dari nenek moyang kita. Haleluya. Tetapi sekarang kita menjadi umatnya. Itu hal yang luar biasa. Ya, kapan hal itu bisa terjadi? Yang dulu kita dikatakan bukan sebagai umat, tetapi kita sekarang menjadi umatnya. Kapan hal itu terjadi? Ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapapun, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dulu bukan umat, dan kalau bukan umat berarti musuhnya Allah. Dan musuh itu jangan berharap menikmati yang baik dari Allah. Ya. Tetapi yang jauh lebih besar lagi, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita dipindahkan dari mati menuju hidup. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itu saudaraku, sebab itu bersyukurlah ya kita bisa percaya kepada Yesus, karena ujung daripada kehidupan ini adalah kehidupan kekal di surga. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas kapan kita mati. Mati sekarang, mati besok, mati lusa. Ya saudara, tetapi satu hal, bahwa kehidupan kita sudah dipindahkan dari mati menuju hidup, beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Luar biasa saudaraku ya. Haleluya. Dulu kita tidak mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Ya, tidak dikasihani, tetapi sekarang kita menjadi orang yang dikasihani. Itu sangat luar biasa. Kenapa belas kasihan itu tidak muncul, tidak dinyatakan oleh Allah? Hal itu terjadi karena dosa, saudara. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir. Diusir itu bukan satu tindakan yang menyenangkan, saudaraku. Kalau dipersilakan pergi masih untung ya. Tapi kalau diusir dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Oh, tidak mendapatkan belas kasihan dari Allah, diusir saudaraku, sehingga kebutuhan hidup itu harus mencari sendiri dengan susah payah, dengan berjeri lelah, dengan berpeluh engkau akan makan rezekimu. Onak dan duri yang kamu dapatkan susah. Orang yang tidak mendapat belas kasihan dari Allah dalam kehidupan yang susah, saudaraku ya. Tetapi puji Tuhan, sekarang kita telah beroleh belas kasihan. Kamu dulu tidak dikasihani, tetapi sekarang mendapatkan belas kasihan. Haleluya, luar biasa. Haleluya. Sehingga hari ini kita bisa berkata, siapa saya ini? Ya, yang telah berubah dulu dan sekarang menjadi baru, menjadi ciptaan baru. Kemudian siapa? Ini pertanyaan yang perlu dijawab. Ya, siapakah aku ini? Ya, tentu kembali kita bisa menemukan jati diri kita lewat Alkitab. Ya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 di situ dikatakan, tetapi kamu adalah satu bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih. Kedua, kita adalah imam-imam rajani sekarang. Ya. Dan yang ketiga, kita adalah bangsa yang kudus. Satu hal yang sangat luar biasa, kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, terjadi perubahan total, saudaraku ya.
Kita menjadi bangsa yang terpilih, menjadi imamat yang rajani, menjadi bangsa yang kudus, bahkan kita menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa. Bangga jadi orang percaya, saudaraku. Aku kepunyaan Tuhan. Ya, bangga, kita semua adalah miliknya Allah. Haleluya. Ya, haleluya. Kita perhatikan yang pertama bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih ini artinya bangsa yang dipisahkan dari sekelompok yang banyak. Itu dipilih, tidak semua dipilih, hanya sebagian saja yang dipilih, yang dalam hal ini adalah menyenangkan hati pemilih itu. Saudaraku, banyak manusia di dunia, tetapi tidak semua dipilih untuk menjadi percaya kepada Yesus. Tidak. Ya, rekayasa manusia untuk dapatkan hubungan yang baik dengan Allah melalui berbagai banyak agama di dunia ini tidak akan pernah dapat membawa kita, saudaraku, untuk menjadi orang-orang pilihan Allah. Rekayasa kita, usaha kita tidak akan pernah bisa membawa kita menjadi satu kehidupan yang terpilih. Ya, kita tonjol-tonjolkan diri, tetapi tidak. Bagaikan seorang nelayan ketika dia menjaring ikan, maka dia akan duduk mulai memilah-milah. Kira-kira ikan yang mana yang bermanfaat dan bisa digunakan untuk kelanjutan atau kelangsungan hidupnya. Ya, paling tidak bermanfaat bagi penjala ikan itu. Demikian pula dengan Tuhan Allah, saudaraku. Ya, banyak orang menyodorkan diri, berusaha mencari jalan untuk bisa menjadi bangsa yang menyenangkan hati Allah, jadi bangsa yang dipilih lewat berbagai kepercayaan, agama dan lain sebagainya. Tapi Alkitab mengatakan, saudaraku, ya, haleluya, dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Jadi tergantung kehendak Tuhan, saudaraku. Ya, bukan kehendak kita. Ketika kita bisa menghampiri Allah, Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kita dipilih. Saudaraku, saya bersyukur saya menjadi orang pilihan Allah. Dari semua keluarga saya, ibu, bapak, dan 6 saudara saya, ya, karena kami 7 bersaudara. Tetapi apa yang terjadi sampai hari ini, saya sendiri, ya, kedua orang tua saya sudah meninggal. Kakak saya nomor 2, kakak saya yang sulung sudah meninggal. Adik-adik saya sudah meninggal, semua habis. Tapi saya yang masih ada, dan saya menjadi umat Tuhan. Saya menjadi orang yang dipilih, dan sampai hari ini saya dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih hamba-Mu ini. Tidak punya kelebihan apapun. Ya, saudaraku, harta kekayaan juga saya nggak punya, pendidikan juga ya pas-pasan. Tetapi sekali lagi, bukan itu kriterianya. Tuhan berbelas kasihan, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kau. Haleluya, berbahagialah saudara kalau saudara mendapat bagian yang sama seperti saya. Saudara menjadi orang-orang pilihan daripada Allah, ya. Dan yang kedua, siapa kita ini? Kita adalah imamat yang rajani. Imam-imam yang berkerajaan, saudaraku. Kerajaan kita bukan ada di dunia ini, tapi kerajaan kita ada di sorga. Kita adalah imam-imam rajani yang punya tanggung jawab, punya tugas melayani Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Nah, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai 6, di situ dikatakan penetapan kita sebagai imam-imam rajani. Ya. Bukan asal kita diambil. Ada persyaratan, saudaraku ya, untuk kita menjadi imam-imam rajani. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai 6 dikatakan di sana, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Saudaraku, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Darahnya membebaskan kita dari dosa. Haleluya. Ayat selanjutnya mengatakan, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, dan bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lewat korban Yesus, saudaraku ya, kita dijadikan suatu umat yang berkerajaan, dan kita menjadi imam-imam bagi Allah kita. Hanya ketika darah Yesus itu kita hargai, kita percaya akan korban salibnya Yesus Kristus, maka kita menjadi imam-imam. Ya, imam-imam yang punya hak untuk melayani. Saudaraku, mari kita gunakan kesempatan ini untuk tatkala kita sadar kita adalah imam-imam, kita gunakan untuk melayani Tuhan. Ya, melayani dengan segala apa yang bisa kita gunakan melayani. Dengan suara kita menyanyi memuji Tuhan. Dengan tenaga kita berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Dengan harta kita, kalau kita memiliki harta, kita gunakan juga untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita menjadi imam-imam yang rajani. Layanilah Tuhan selagi kita masih ada kesempatan melayani. Ya. Jangan sampai kemudian kalau kita sudah layu baru berkata, Tuhan, aku serahkan sisa hidupku untuk melayani Tuhan. Kasep, saudara. Selagi kita masih kuat, mari kita layani Tuhan. Amin. Nah, ada seorang pemuda gereja yang sakit di rumah sakit, saudara ya, dan kemudian dibesuk oleh pendetanya. Nah, ketika pendeta besuk ini, ada oleh-oleh yang dibawa adalah setangkai bunga yang sudah layu. Setangkai bunga yang sudah layu, bukan bunga seger, bukan, tapi yang sudah layu. Ketika bertemu dan kemudian berbincang-bincang, maka berkatalah pemuda ini, Bapak Gembala, saya akan serahkan sisa hidupku untuk melayani Tuhan. Ya, saya mau serahkan hidupku untuk melayani Tuhan. Ya, maka Bapak pendeta itu mengajak anak muda ini berdoa. Setelah berdoa, maka pemuda ini bertanya, Bapak Gembala, saya heran, kenapa Bapak besuk saya dengan membawa bunga yang sudah layu? Pendeta ini tersenyum dan berkata, beginilah, itu sebenarnya adalah hidupmu. Kok bisa? Ya, waktu kamu masih sehat, aku tawarkan kamu, layanilah kaum muda. Kamu bilang, nggak ada kesempatan, saya masih sibuk, saya masih repot. Nah, ketika saya tawarin lagi satu saat kemudian pekerjaan lagi untuk melayani Tuhan, kamu bilang, waduh, maaf Pak Pendeta, saya masih sibuk banget, dan lain sebagainya, banyak kepentingan sana kepentingan sini. Dan ketika pelayanan saya tawarkan kepadamu, kamu tolak. Tetapi hari ini
ketika kamu sudah tidak berdaya, maka kamu berkata bahwa kamu mau menyerahkan hidup, mau melayani Tuhan, ya, sesuai dengan sisa hidupmu. Persis seperti bunga yang sudah layu ini. Betapa bodohnya kita, saudaraku. Ketika kita masih sehat, kita buang waktu kita dengan sia-sia. Ada kesempatan melayani, kita tolak. Ya, saudaraku, kita imam-imam yang punya tugas melayani, layanilah Tuhan dengan segala apa yang bisa kita gunakan untuk melayani. Jangan sampai kalau kita sudah terlambat baru berkata, aku serahkan sisa hidupku untuk melayani Tuhan. Saudaraku, hati-hati dalam hidup ini. Tapi bersyukurlah bahwa kita sudah dirubah oleh Tuhan, sadar akan hal ini, bahwa kita adalah imam-imam yang rajani, yang punya tugas untuk melayani. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, ketiga, kita adalah bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Kudus itu artinya, saudaraku, bukan sekedar disucikan, bukan. Kalau disucikan itu dibersihkan, ya. Jadi kalau ada benda yang jatuh ke selokan, kemudian diambil oleh pemiliknya dan karena kotor, maka disiram, dibersihkan, ya. Itu namanya disucikan, dibersihkan. Tapi kalau dikuduskan itu artinya setelah dibersihkan kemudian digunakan untuk sesuatu hal yang lebih berguna lagi. Tidak sekedar dibersihkan habis itu ditaruh, tidak. Tapi disisihkan dan kemudian digunakan, dipakai untuk kepentingan tuannya. Nah, saudaraku, kita disucikan, ya, dengan satu tujuan, supaya kita dapat layak di hadapan hadiratnya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16, di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, ya, mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki ini. Mari kita menjadi kudus sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Haleluya. Nah, saudaraku, kenapa hal itu harus sedemikian? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku adalah kudus, kata Tuhan. Haleluya, luar biasa. Kita adalah bangsa yang kudus, ya. Kudus di dalam seluruh hidup, mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki. Mulai dari cara kita berpikir, pikiran kita kudus, ya. Jangan pikir yang ngeres-ngeres, saudaraku. Seringkali kita berpikir ngeres-ngeres, merencanakan yang ngeres-ngeres, ya. Hati-hati. Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memilih kita, dan Tuhan menjadikan kita kudus, supaya dalam cara kita berpikir, menggunakan akal kita, saudaraku, menggunakan dengan kekudusan, ya. Jangan membayang-bayangkan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah, ya. Mari kita kudus dalam pikiran kita, ya. Haleluya. Juga cara kita berperasaan, ya. Bagaimana perasaan hati kita? Mari, perasaan ini jangan ditandai dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, dengan perasaan-perasaan yang, ya, menjijikkan. Jangan, saudara. Ya, gunakan perasaan yang kudus, ya. Mulai berangan-angan yang kudus. Jangan selalu gelisah. Ya, kondisi semacam ini memang membuat kita gelisah, saudaraku. Dan gelisah itu menekan di perasaan ini sampai ke dada ini. Hati-hati, saudaraku. Kita hadapi saja dengan sukacita, karena firman Allah mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira, perasaan yang gembira adalah merupakan obat yang manjur dan kesehatan bagi tubuh fisik kita.
Coba kalau kita menghadapi situasi yang semacam ini, semua panik. Iya, memang bukan berarti kita tidak peduli. Tetapi kembali, jangan kamu khawatir tentang hidupmu, saudara. Milikilah hati yang tenang, perasaan yang sudah dikuduskan oleh Allah. So, kalau kita tidak dan selalu perasaan kita kacau balau oleh sesuatu yang terjadi, mungkin saja kita mati bukan karena virus, tapi mati karena kekhawatiran dan ketakutan kita. Sebab itu benar, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan itu harus selalu menandai dalam kehidupan setiap orang percaya. Hatinya selalu ditandai dengan sukacita. Haleluya. Ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang susah. Haleluya. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Nah, hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Milikilah hati yang gembira, saudaraku, ketika kita melihat ya situasi yang terjadi saat sekarang ini. Tetaplah tersenyum. Ya, tetap tersenyum. Senyum. Sekali lagi, bukan kita tidak peduli ya situasi yang terjadi sekarang ini, tetapi kita tetap memiliki hati yang tenang, kudus di dalam pikiran, perasaan, dan tindakan. Perjalanan kita, langkah kaki kita, kemana kita melangkah. Saudaraku, jangan sering pergi atau melangkah di tempat-tempat yang tidak menyenangkan. Ya, betapa indahnya kalau seorang itu melangkah pergi ke tempat ibadah. Wow, luar biasa. Ya, ke tempat ibadah, bukan ke tempat-tempat lain, ke tempat-tempat yang mencemarkan hidup kita. Jangan, saudaraku. Kuduslah di dalam langkah kita. Pergunakanlah langkah-langkah sebaik-baiknya untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Iya, saudaraku. Jadi perhatikan di sini, Tuhan sudah merubah kita. Siapakah sih kita ini? Kita adalah umat pilihannya. Kita adalah imam-imam yang rajani, dan kita adalah bangsa yang kudus. Dan satu hal lagi, kita kepunyaan Allah sendiri. Wow, kepunyaan Allah, saudara. Saudaraku, kalau seseorang memiliki barang, apalagi itu barang berharga, saudara, maka barang berharga itu akan dilindungi oleh pemiliknya, ya, dirawat oleh pemiliknya, ya, supaya tetap berguna bagi pemiliknya. Ya, demikian pula dengan kita. Kalau kita berharga di mata Tuhan, tentu kita akan dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah miliknya. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darahnya Tuhan. Haleluya. Kita menjadi umat miliknya, kepunyaannya, saudaraku. Kalau kita milik kepunyaannya, tidak perlu khawatir di dalam hidup ini. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, saudaraku, sebab itu janganlah kamu khawatir dan kemudian berkata, apa Tuhan yang harus saya makan? Apa yang aku akan minum? Dan apa yang aku akan pakai? Oh, saudara, itu nyanyian-nyanyian yang tidak menyenangkan hati Allah. Hidup ditandai dengan kekhawatiran. Khawatir. Kita milik kepunyaannya, saudaraku. Ya, Amsal Sulaiman mengatakan kekhawatiran di dalam hati itu membungkukkan orang. Ya. Bungkuk. Khawatir, bungkuk. Khawatir lagi, bungkuk lagi. Khawatir lagi, bungkuk lagi. Yang dipandang itu ke bawah, bukan ke atas. Yang dipandang itu cuma perkara-perkara duniawi yang mendatangkan kekhawatiran.
tapi tidak pernah bisa mendongak ke atas. Tuhan tidak senang orang bungkuk, saudara. Sebab itu ketika di dalam bait Allah ada seorang bungkuk yang dirasuk setan, saudaraku, ya, yang selalu lihatnya ke bawah, terus orang bungkuk, langsung Tuhan berkata, sembuh kau, berdiri tegak, dan dia tegak. Haleluya. Saudaraku, kita milik kepunyaan Allah, gak perlu takut dalam hidup ini ya. Apapun yang kita butuhkan, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Tuhan berkata itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu surga tahu, ngerti bahwa kamu itu semuanya memerlukan. Saudaraku, enak enggak jadi miliknya Tuhan? Apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Ya, tapi tentunya kita harus menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi artinya apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, kita kerjakan untuk kemuliaan. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kita tahu sekarang siapa kita ini? Kita adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah imam-imam yang rajani. Kita adalah bangsa yang kudus, dan kita adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita sudah tahu posisi kita, status kita, apa sekarang yang jadi tanggung jawab kita? Apa, saudaraku? Nah, kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Di situ dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dengan satu tujuan setelah Tuhan robah status kita ini, supaya kamu pergi memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Kita mendapat bagian tugas dari Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Haleluya. Perbuatan besar yang mana? Merubah hidup kita yang miskin jadi kaya? Bukan. Ya. Merubah yang dulu kita tidak punya rumah, sekarang rumahnya besar, mobilnya bagus-bagus. Bukan itu, saudara. Itu bukan perbuatan yang besar. Karena apapun yang kita miliki juga nanti akan sirna, tidak akan kita bawa. Ya, tapi perbuatan Tuhan yang kita perlu ceritakan, beritakan kepada yang lain adalah yang Ia telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Haleluya. Ya, menuju terangnya yang ajaib. Di dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, ya, perbuatan yang sudah dirubah oleh Tuhan, dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Haleluya. Hendaklah terangmu bercahaya, jangan padam, saudara ya, jangan taruh di bawah kolong tempat tidur atau di dalam gantang. Haleluya. Terangnya tidak bisa menerangi dunia ini karena di bawah gantang, ya, tertutup oleh gantang tempat makanan, hanya makanan, persoalan jasmani saja yang dipikirkan sehingga kemudian kita tidak bisa menjadi terang. Ditaruh di bawah kolong tempat tidur, kehidupan nikah yang gak beres itu yang membuat kita tidak menjadi terang. Tapi mari kita ceritakan perbuatan Tuhan yang besar, sehingga ketika orang melihat kita, dia melihat terang. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, saudaraku, mungkin kita tidak terlalu memiliki sesuatu, tapi sekali lagi itu bukan ukuran untuk Tuhan pakai kita menjadi satu kehidupan yang bisa menerangi banyak orang. Haleluya. Ya, mungkin kepandian kita pas-pasan, saudaraku, itu tidak masalah kalau Tuhan ingin pakai hidup kita. Ya, Tuhan akan menjadikan kita saksi bagi Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingat ada seorang janda di tempat kami.
ketika dia berangkat ke gereja, ada seorang janda juga di kampung itu, dia tanya, ya, janda bertanya kepada janda, ya, mau kemana? Mau pergi gereja. Kamu dulu kok rajin banget ke gereja. Kasih apa sama Arifan? Gak dikasih apa-apa. Tapi kok kamu rajin banget? Entah apa sih? Saya hanya mendengarkan firman Tuhan. Wow. Kemudian temannya ini bertanya lagi, firman Tuhan itu apa sih? Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Saya coba ceritakan sama saya. Maaf, saya nggak bisa cerita. Tapi gini aja dah, kamu ikut saya ke gereja supaya ngerti sendiri. Nah, akhirnya si janda temannya ikut, saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika dia mendengar firman Allah, dia bertobat dan menjadi orang percaya. Nggak bisa ngomong, tapi terangnya itu bercahaya menerang orang lain sehingga menimbulkan daya tarik, orang lain dimenangkan. Amin. Jadilah terang, saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya nyata mereka melihat perbuatanmu yang baik dan kemudian mereka memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudaraku, ketika kita sudah sadar hidup kita ini siapa, maka Tuhan memberikan satu perintah, memberikan amanat agungnya. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19, di situ dikatakan, karena itu sekarang pergilah. Pergilah. Bukan diusir, saudara, tapi diutus. Wow, luar biasa. Tinggal diusir. Ya, jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergi kamu. Beritakan. Jadikan semua bangsa. Jangan pilih-pilih, saudaraku. Semua bangsa. Ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu. Jangan yang lain. Apa yang sudah kuajarkan kepadamu, itu yang kau sampaikan. Jangan perkara yang lain. Dan ketahuilah, aku tetap akan menyertai kamu, kata Tuhan, sampai pada akhir zaman. Haleluya. Jadikanlah semua bangsa. Ya, kita tahu bangsa di dunia itu banyak, saudaraku. Ya, kita ambil saja dari warna kulitnya, saudaraku, ada yang kulit kuning, ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang kulit merah. Kita tidak perlu pilih-pilih, saudara. Karena Tuhan cinta segala bangsa. Amin. Haleluya. Nah, ada nyanyian, saudara, ya, yang memang gak asing lagi bagi kita. Yesus cinta segala bangsa. Ayo kita nyanyi, ya. Yesus cinta segala bangsa, bangsa-bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua harta indah nanti terima mahkota selamanya. Oh. Segala bangsa yang mendengar berita Injil mendapatkan mahkota, apalagi yang memberitakan, saudaraku. Kita masing-masing punya mahkota. Luar biasa. Mari kita gunakan kesempatan ini, saudaraku, ya. Ketika kita sadar siapa kasih aku ini. Aku adalah orang yang begitu, saudaraku, yang begitu bersyukur, beruntung sekali. Karena dulu bukan umat, sekarang sudah dijadikan umatnya. Dulu bukan orang pilihan, sekarang menjadi orang pilihannya. Dulu bukan imam, tapi sekarang telah diangkat, dilantik menjadi imam. Ya. Dan dulu aku hidup dalam kenajisan, kekotoran, sekarang di dalam kekudusan. Amin. Dan satu hal lagi, sekarang saya adalah miliknya Allah. Nah, semoga saudara, kita gunakan kesempatan hidup kita untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Nya. Gunakan hidup ini menjadi terang, ya. Kita sadar siapa saya sudah dirubah dari gelap menuju terangnya yang ajaib, dan saya mau bersaksi untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau layak dipuji dan ditinggikan, karena Engkau sudah mengubah hidup kami, hidup yang tidak berguna, hidup yang tidak berarti, tetapi Tuhan sudah jadikan hidup kami berarti dan berguna, khususnya bagi hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama-Mu. Maka hidup kami selanjutnya Tuhan, supaya nama Tuhan dikemuliakan. Berkati semua yang ada pada kesempatan hari ini, yang sudah mendengarkan firman-Mu, berkati mereka semua, supaya kami juga mempunyai satu kerinduan melayani Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.